di rumah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, selalu ada kemenangan Tuhan ketika kami kembali dari rumah-Mu ya Bapa. Selalu ada kemerdekaan ketika kembali dari rumah ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Allah yang bertahta di atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi semua anak hamba-Mu Tuhan, sehingga kami mudah untuk diarahkan, sehingga kami mudah untuk mengerti akan pesan, dan bukan hanya kami mendengar, tapi kami melakukan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita ya. Saudara, kenapa kita harus memaksimalkan segala potensi yang Tuhan berikan pada kita? Supaya janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berjanji memberkati kita, maka Tuhan juga pasti memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Apakah itu saudara? Potensi, bakat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau potensi kita maksimal dan kita mengelola dengan benar, maka hidup kita akan diberkati. Amin. Jadi sebenarnya apa sih arti potensi itu? Ya. Potensi itu adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi setiap orang itu pasti memiliki yang namanya kemampuan dan kekuatan. Nah, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi, yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal, secara optimal. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki yang namanya kemampuan. Ya, jangan kita merasakan bahwa Tuhan tidak memberikan potensi apapun dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti ada kemampuan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi saudara, potensi itu adalah aset harta yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Setiap orang harus manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, sekarang kenali dan kembangkan potensi yang kita miliki itu. Nah, kalau kita sudah kenali, maka saudara kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Amin. Meningkatkan kualitas hidup kita. Kita nggak mau dong hidup kita biasa-biasa aja. Betul nggak? Kita pengen berubah. Dari keadaan biasa menjadi luar biasa. Dari keadaan yang miskin kita bisa menjadi kaya. Dari keadaan terpuruk kita bisa naik lagi. Kenapa? Karena Tuhan berikan potensi itu. Amin. Oleh karena itu saudara, kita harus cari tahu. Masing-masing harus mengerti apa sih potensi yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah tahu saudara, jangan didiamkan. Seperti satu talenta kalau didiamkan, saudara nggak jadi apa-apa. Tetapi ketika potensi yang Tuhan berikan itu kau kembangkan, dia akan diperluas, maka potensi menjadi sesuatu yang kecil menjadi yang besar. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saudara ya, Tuhan itu menempatkan manusia di bumi ini. Dia berjanji memelihara hidup kita. Ya. Bahkan Tuhan nggak hanya pengen penuhi segala kebutuhan kita, ya. Tapi Tuhan mau lebih dari itu. Dia mau memberi kita kelimpahan. Ya. Dan Tuhan juga beri kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu sendiri. Jadi saudara, nggak cukup kita hanya berdoa saja. Betul nggak? Nggak cukup kita hanya seperti sekarang datang beribadah ke gereja. Pulang kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak melakukan apa-apa. Seperti kita hanya mendengarkan firman itu hanya sebagai pengetahuan aja, hanya sebagai knowledge aja. Tapi kalau kita pulang mengerti yang namanya firman Tuhan dan kita lakukan, itulah yang menjadi kita menjadi besar. Amin. Nah, makanya kenapa banyak orang yang masih hidupnya kekurangan, ya, hidupnya susah. Kenapa? Karena tadi saudara, banyak orang yang hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Banyak orang yang berdoa, bagus gak berdoa? Bagus, saudara. Bagus kan kita menyembah Tuhan? Bagus. Bagus kan kita memuji Tuhan? Bagus. Bagus kan kita beribadah? Bagus, saudara. Ini membuat kita kuat. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan melalui segala macam itu tidak akan
terjadi satu breakthrough, terobosan kalau kita tidak melakukannya. Amin. Jadi melakukan adalah sesuatu yang harus kita jalankan supaya kita bisa menerima janji-janji. Amin. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar salah satu kekuatan yang Tuhan berikan, bagaimana mengelola potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Saudara, mari kita baca di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Saya percaya firman ini pasti sudah tahu dan mungkin juga sudah hafal mengenai cerita ini ya. Tetapi setiap firman ketika ada rema, ada Roh Kudus, sehingga kita mengerti ada rema yang tertentu yang Tuhan pesankan dalam setiap firman ini ya. Mari kita baca, saudara. Judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya baca yang ayat pertama, saudara, berikutnya ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat ke kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid Yesus Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab muridnya apa? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 pakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, kalau baca firman ini tempat yang sebenarnya favorit kalau kita ke Israel itu. Banyak orang kadang-kadang menabur di sana. Kenapa? Karena ada mujizat berlipat gandaan. Banyak orang menabur di sana supaya apa? Terjadi penuaian. Nah, tapi hari ini kita mau melihat sesuatu yang lain ya. Saudara, kalau kita perhatikan di perikop ini ada beberapa subjek, ada beberapa pelaku ya. Kalau yang pertama, saudara, ada siapa? Ada Tuhan Yesus, pasti ya. Yang kedua ada anak pemilik 5 roti dan 2 ikan. Kemudian ada murid-muridnya yang membagi-bagikannya supaya distribusi itu berjalan baik. Itu termasuk salah satu pengelolaan ya. Dan ada 5.000 orang yang diberi makan laki-laki. Dan sisanya ada 12 bakul, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Kalau kita lihat, kalau kita baca di firman Tuhan, setiap ada Yesus dimanapun selalu ada mujizat. Amin. Selalu ada mujizat Tuhan. Selalu ada kelepasan. Selalu ada terobosan. Ketika ada Yesus, selalu ada yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi di setiap keadaan ketika Yesus ada di sana, maka saudara ada kesembuhan. Maka ada orang yang kesulitan makan bisa terjadi. Kenapa? Ada mujizat berlipat gandaan, saudara. Oleh karena itu, saudara, yang terpenting dalam kehidupan kita harus undang Yesus datang. Supaya apa? Supaya mujizat yang mereka alami juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi yang pertama apa saudara yang kita lakukan? Put God first in everything you do. Tempatkan Tuhan di dalam setiap Amin. apapun yang kita Amin. lakukan. Amin. Kalau kita mau Amin. menerima yang namanya Amin. pemulihan, Amin. kalau kita ingin menerima namanya mujizat dari Tuhan, saudara tempatkan Tuhan nomor satu Amin. dalam segala aspek Amin. kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, tempatkan dia Amin. sebagai nomor satu. Amin. Saya Amin. percaya keluarga yang menempatkan Tuhan nomor Amin. satu akan menjadi keluarga yang harmonis, Amin. keluarga yang rukun. Amin. Terjadi mungkin namanya mungkin suami jengkel sampai, tapi ujungnya endingnya tetap ada pemulihan. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya start pertama kalau kita ingin diberkati, saudara, keluarga kita harus rukun. Keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, Tuhan akan perintahkan kepada hidup kita. Amin, saudara. Amin. Jadi menjadikan Tuhan yang terutama, Yes. artinya apa? Yes. Roh Allah Amin. tinggal tetap di dalam diri kita. Kalau roh Allah tinggal dalam kita, siapa yang lawan kita? Ya. Yang dikatakan di sini apa? Di Paulus katakan di Korintus 2 Korintus 3:17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari Ya. kesusahan, kemerdekaan dari kesulitan keuangan, kemerdekaan dari penyakit. Saudara, tempatkan Allah dalam hidup kita. Amin. Tempatkan Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Amin. Karena Dia akan membebaskan hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, artinya Roh Allah itu harus tinggal dalam diri kita. Amin. Artinya apa? Tuhan berdaulat dalam Amin. diri kita. Diri kita. Tuhan bertahta dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara, kalau kita mau merdeka ya dalam seberapa pergumulan kita termasuk keuangan, saudara, Tuhan itulah sumber daripada sumber berkat. Amin. Tuhan itulah yang akan membuka jalan. Apalagi saat ini ya, Ya. perekonomian kita nih, sulit nggak? Sulit kan? Susah sekarang ini. Tetapi saya percaya ketika ada Roh Allah dalam diri kita, Amin. ketika ada Tuhan yang berada dalam kita, Amin. saudara, usaha-usaha kita yang susah pun Amin. Tuhan bisa buka jalan. Ya. Saudara akan berhasil. Kenapa? Karena bukan kita yang membuat berhasil, No. ada Tuhan. Dan Yes. Dia yang buka jalan. Yes. Kita tinggal ngikutin jalan Yes. dia. Dia akan Yes. terobos ke sana. Kita hanya Amin. mengikuti Dia aja, saudara. Amin. Nah, kalau kita hidup seperti itu, saya percaya Amin. kita sudah dekat di dalam perjanjian. Amin. 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 Yang kedua, saudara, kita harus terhubung terus. Amin. Ya, namanya Amin. Dia adalah sumber berkat. Kalau Amin. kita melepaskan hubungan dengan Dia, otomatis berkatnya juga terlepas. Otomatis janji-janjinya juga terlepas. Karena terhubung artinya kita kontrak. Ya. Kita kerjasama sama Tuhan. Kerja sama Tuhan itu seumur hidup. Amin. Ya, sampai Tuhan Amin. panggil kita harus ada Amin. hubungan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, Ya. saudara, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan. Oh. Amin. Yes. Banyak pergumulan, banyak permasalahan, tetapi banyak jalan yang Tuhan berikan. Amin. Banyak jalan keluar yang Tuhan siapkan. Amin. Dan endingnya kita Ya. dimerdekakan. Kita Amin. menjadi umat pemenang, Pemenang. saudara. Yang kedua, saudara, dalam cerita ini, mujizat ini tidak akan terjadi kalau tidak ada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari anak ini? Saudara, di Matius 14 ayat 17 dikatakan begini sama murid-muridnya. Di mata murid-muridnya, anak itu hanya memiliki sedikit makanan. Hanya memiliki 5 roti 2 ikan, itu bekal dia ketika di hari itu kalau pergi mendengarkan Tuhan. Sehingga itu cukup untuk diri dia aja. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti kalau kita ke Israel mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau anak itu ya mungkin ya nggak besar. Roti juga 2 ketul roti gitu ya. Tetapi di mata Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi Ya, mungkin. mungkin. Sesuatu yang mustahil Yes. bisa menjadi terjadi. Yes. Tetapi di mata kita, manusia, kadang-kadang melihat, bagaimana saya melihatnya? Ya. Seperti murid-muridnya. Tuhan Ya. hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi nggak mungkin ini bisa terjadi. Nah, ini pikiran Ya. kita, mindset ini, sudut pandang ini harus kita rubah. Ya. Ya, jangan kita pernah berpikir saya nggak memiliki apa-apa. Oh.
Saya tidak punya apa-apa. No. Saya dilahirkan miskin. Saudara, tidak ada yang namanya kemiskinan bisa turun-temurun. Kemiskinan bisa dipatahkan kalau kita mau berada dalam Tuhan. Amin. Ya. Amin. Jadi jangan pernah melihat bahwa kita ini dilahirkan itu tidak punya sesuatu. Selalu ada sesuatu yang spesial. Amin. Amin. Makanya kalau kecil kita lihat potensi apa anak kita ya. Saya kadang-kadang lihat begini. Cucu saya tuh sekarang umur 6 tahun. Bisa main piano. Bakat itu bisa ketahuan. Tapi semua orang bisa main piano nggak? Main musik nggak? Belum tentu. Tapi tiba-tiba anak kecil, dia bisa masak. Kenapa? Karena Tuhan tuh kasih sesuatu yang spesial. Kalau kita masak, laki-laki mungkin keasinan, kemanisan. Kadang rasa ini kurang apa ya? Kurangnya aja kita nggak tahu. Gimana kita mau masak yang enak gitu ya? Misalnya istri tuh, cobain Pak. Ini enak gak? Ketika kita makan, aduh kurang apa ya? Padahal kita tahu dirasain. Cuma ngomongnya nggak ngerti karena kita tidak memiliki satu apa? Bakat, kemampuan untuk hal-hal itu. Tetapi setiap orang memiliki segala sesuatu yang spesial. Amin. Ada yang orang cuma masak sekali aja, masakannya enak. Makanya nggak tertutup kemungkinan orang bisa besar dari bisa memasak, betul nggak? Orang bisa besar dari bisa menjahit misalnya. Segala macam itu Tuhan berikan kepada kita pribadi satu persatu. Pasti kita ada potensi yang Tuhan berikan ya. Jadi saudara, masalahnya apa? Tadi dikatakan sudut pandang kita, cara kita melihat keadaan itu. Kalau kita melihatnya dengan keadaan mata kita, bukan mata rohani kita, ya sudahlah. Sekarang susah, berarti kita juga ikut susah. Sekarang lagi sepi, berarti kita ikut juga sepi. Itu cara pandang manusia, cara pandang dunia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada. Yes. 5 roti 2 ikan, sesuatu yang kecil. Amin. Di mata Tuhan, Tuhan bisa menjadi besar. Amin. 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 Jadi sekecil apapun yang kita miliki, ya bisa menjadi besar asal kita percaya. Amin. Ya, Amin. dan menyerahkan kepada Tuhan. Jadi intinya, saudara, apa yang kita miliki, saudara serahkan sama Tuhan. Amin. Amin. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Amin. Amin. Harus seperti apa, harus seperti apa. Nah, kalau sudah Tuhan kasih jalan, saudara jangan diam, lakukan, kembangkan. Ketika kembangkan, nanti akan ketemu masalah lagi. Saudara percaya lagi, kalau ini sudah Tuhan berikan, pasti terjadi terobosan. Amin. Pasti Amin. bisa berhasil. Amin. Nah, ini yang harus kita miliki. Amin. Iman pada Tuhan itu harus kuat. Amin. Ya. Amin. Jadi buktinya saudara, anak itu ketika menyerahkan 5 roti ikan pada Tuhan, Tuhan ucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, saudara. Jadi saudara, bagaimana seharusnya cara pandang kita terhadap potensi atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang pasti memiliki talenta. Amin. 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 Kalau kita baca di talenta, ada yang memiliki 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada 5 talenta. Pertanyaannya, Tuhan adil nggak? Kok tetangga saya bisa kaya nih? Kok yang lain bisa hidup luar biasa, saudara? Bisa gitu? Atau kenapa saya cuma diberkati 1, yang lain diberkati 2, lain 5? Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika Tuhan berikan 2 kepada yang tidak mampu, saudara bisa jatuh dalam dosa. Tapi ketika Tuhan tahu kemampuan kita 1, saudara akan belajar tekun. Amin. Saudara belajar ulet. Kenapa? Amin. Karena ini yang kita punya satu-satunya. Amin. Jadi satu-satunya ini kita harus jaga supaya berbuah, dikembangkan. Nah, kalau yang potensial punya 2 talenta misalnya, karena Tuhan tahu orang ini bisa kembangkan 2 talenta. Jadi sudut pandangnya jangan melihat Tuhan itu tidak adil. Jangan melihat bahwa saya dilahirkan jadi orang miskin. Beda dengan orang lain dilahirkan di nampan emas. Kalau konglomerat begitu kan, udah oe, emasnya juga banyak. Pada kasih-kasih gitu ya. Kalau kita melahirkan misalnya yang miskin, syukur-syukur ini udah bisa lahir dari bidan, ini udah bagus misalnya gitu ya. Tetapi saudara harus percaya, Tuhan tidak pernah
ketika kita masuk ke dalam dunia, Tuhan tidak pernah Ya. menyiapkan sesuatu yang baik. Ya. Selalu ada yang baik yang Tuhan siapkan. Ya. Ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita Amin. ketika kita mau mengembangkan potensi yang kita miliki ya. Amin. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia usaha, saudara, ketika kita ada baca sabun wing, sabun ekonomi, dulu kan pernah dengar kan? Ya, itu mulai dari mana, saudara? Pasti jualan juga dari yang kecil. Sekarang banyak kita melihatnya, wah itu mah enak udah gede gitu ya, perusahaan sudah besar. Kita selalu melihat ujungnya, Ya. tapi tidak pernah melihat apa yang dia lakukan Ya. dari bawah. Ya. Semua usaha itu tidak pernah ada yang tiba-tiba besar. No. Ya. No. Kita pun berusaha semua dari yang kecil. Pak Yuda juga berusaha semua pasti dari yang kecil kan? Amin. Gak ada yang langsung jadi besar. No. Nah, kenapa Tuhan mau ajak kita dari yang kecil? Supaya kita ngerti Yes. bahwa ada Tuhan Yes. di dalam setiap jalan jalan. Amin. Ada proses supaya kita bisa Amin. melewati, supaya kita bisa menjadi besar. Yes. Nah, Yes. ketika kita bisa menjadi besar, kita jadi Amin. ingat itu semua bukan karena kita, No. karena ada Tuhan yang Amin. menolong kita. Ya. Amin. Apalagi saudara, sekarang ini, kalau kita dengar ada bakmi gang kelinci gitu ya, itu kan namanya bakmi gang kelinci. Jualan bukan di jalan besar, bukan di tengah jalan. Ya. Kalau di tengah jalan ditabrak lah saudara ya. Ya. Gang kelinci, namanya aja gang kelinci pasti jalannya kecil. Ya. Tapi sekarang bakmi gang kelinci aneh ya. Ternyata ada di mana? Ada di mall semua. Mall ini ada gang kelinci. Kok yang gang aja bisa sampai jadi ke mall? Bisa nggak semua itu terjadi? Ya bisa. Bisa. Karena saya percaya Tuhan memampukan kita Amin. untuk bisa Amin. menjadikan sesuatu yang kecil menjadi yang besar. Besar. Ya. Amin. Jadi kuncinya apa saudara? Ketika kita diberi potensi, Ya. diberi kemampuan, diberi bakat yang Tuhan berikan. Amin. Tadi dikatakan bakat itu, potensi itu mungkin belum kelihatan. Itu bakat, namanya bakat yang terpendam. Nah, saudara buka yang dipendam itu. Ternyata kalau dibuka yang dipendam, ada emas loh, ya, ada harta karun. Nah, ketika potensi yang terpendam itu saya buka, wah hidup kita akan Amin. luar biasa. Amin. 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 Ya. Jadi saudara, setiap orang punya kesempatan yang sama Ya. untuk memaksimalkan potensinya dan menjadi Amin. sukses. Ya. Kalau potensi yang kecil ini kita kelola dengan SOP kerajaan Allah, Ya. maka pekerjaan kita, bisnis kita Amin. bisa menjadi besar. Amin. Nah, sekarang mari kita bahas Amin. kuncinya bagaimana supaya yang kecil itu bisa menjadi besar. Yang pertama, saudara, miliki mentalitas Amin. pemenang. Ini yang paling parah dalam kehidupan kita, mental. Ya, mental ini penting sekali. Mentalitas pengusaha mungkin sudah kuat ketika dia jatuh bangun, tapi dia tetap bangun lagi. Amin. Tetapi seorang pekerja yang keluar dan dia berusaha, saudara kadang-kadang berpikir ketika dia bekerja, kalau bekerja kan enak, betul nggak? Setiap bulan pasti dapat gaji. Nggak pusing perusahaannya, pusing seperti apa, mau jatuh, mau bangun, pokoknya setiap bulan saya aman. Itu seorang pekerja. Kerja. Tetapi hidupnya seperti itu aja, betul nggak? Nah, ketika dia mulai belajar bisnis, seorang pekerja mungkin dia sudah nabung, ya, ikutin namanya ekonomi kerajaan Allah, ada tabungan, savingnya cukup investasi, buat investasi, dan ketika dia investasikan, ternyata ketika dia investasikan dia rugi. Takut nggak saudara pekerja itu? Takut saudara. Kalau dia inilah mau saya investasikan lagi, habis uang saya. Nah, kalau mental seperti itu kita nggak akan maju-maju, ya, nggak akan maju-maju. Ya. Artinya balik lagi ke kerja lagi. Nah, kalau kita mau menjadi besar, mau menjadi dampak orang lain, saudara belajar untuk menjadi berusaha. Ya, usaha itu tidak harus mulai dari yang wah, tapi dari rumah juga bisa terjadi. Tadi saya sudah contohin, Ya. bakmi gang kelinci. Di sini bakmi gang apa saya nggak tahu di sini, tapi nanti bisa menjadi besar juga. Amin. Amin. Yang penting cari potensi yang Tuhan yang terpendam yang ada dalam diri kita, yang tersembunyi yang belum kita temukan. Kalau sudah kita temukan, saudara gali ya.
Nah, mentalitas pemenang itu penting sekali, saudara. Roma 8:37 dikatakan kita ini lebih dari pemenang karena Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Saya mau bahas mental ini. Kalau misalnya seorang petinju, ya pernah dengar kan Tyson Fury? Pernah dengar nggak? Petinju yang dari UK yang ngelawan si Wilder siapa gitu ya. Saudara, kalau kita pernah nonton itu, si Tyson itu dia one pack, saudara, perutnya gede, cuma satu, nggak ada ototnya. Tapi lawannya, wah, ininya ada 6, kalau bisa 8 dikasih 8 gitu ya, si otot-ototnya. Saudara, kalau kita maju ke satu ring, mentalnya sudah down, bisa lawan nggak? Nggak akan bisa. Ketika dia datang dengan badan yang tangguh, tetapi dia di belakangnya ada Tuhan, saudara. Dia nggak takut, itu yang namanya si Wilder itu. Dia yang lawannya udah datang, udah kayak gimana gitu, udah siap mukul gitu ya. Nah, ketika bertanding, jatuh dia si Tysonnya, lawan lagi, jatuh lagi terus, sampai hampir KO di hitungan keberapa gitu ya, ke-7 apa ke-8. Pikir orang dia sudah KO, sudah kalah, tapi tiba-tiba dia bangkit lagi, dia, dan akhirnya dia menang. Justru yang kalah lawan yang KO, saudara. Saudara, mental itu penting di dalam kita berusaha, bekerja atau berbisnis apapun, saudara. Yang pertama adalah mentalitas pemenang itu harus ada. Amin. Kalau mental kita hanya kecil, saudara, misalnya kayak petinju itu ketika naik dia punya rasa takut, saudara udah kalah duluan. Ya, wah udahlah, nanti pernah kan lihat ada yang Tyson lawan siapa? Mentalnya sudah takut, dia kepukulnya cuma sedikit doang, udah KO dia. Kenapa? Karena diterusin dia bakal babak belur. Mendingan saya kena swing dikit, jatuh tapi saya dapat duit, gitu misalnya gitu ya. Ada tuh satu pertandingan itu. Nah, kalau seperti itu saudara nggak akan bisa maju. Jadi berbisnis itu, berusaha itu, kita harus apa? Percaya bahwa kita akan berhasil. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita punya rasa ingin menyerah, ya. Karena jatuh bangun itu akan membuat kita semakin kuat. Saya bisnis pernah rugi nggak? Pernah. Tapi kerugian itu tidak membuat saya tidak mau berusaha lagi. Kita belajar dari apa yang sudah kita alami, kita koreksi, kita rubah apa yang sudah benerin, dan kita mulai lagi. Nah, kalau kita belajar seperti itu, pasti Tuhan jalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kepada kita tujuan yang baik dan berguna, bahwa hidup kita akan berkelimpahan. Tetapi Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Ya. Jadi percaya kepada kemampuan untuk mengatasi segala tantangan, bertanggung jawab atas kita dan meraih kemenangan dalam keadaan apapun. Jadi cara pandang yang harus dirubah, mentalitas itu. Kita bisa karena ada Allah yang bisa. Ya, karena ada Allah yang sanggup. Karena Allah yang memberkati kita. Jadi ada Allah yang menolong kita. Dengan Allah kita bisa melakukan perkara yang besar. Jangan pernah takut gagal. Ketika kita gagal, saudara bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Si Tyson Fury itu ketika dipukul, jatuh, dia nggak langsung ini, dia mungkin dia ini dulu, dia bangkit lagi. Kepukul, dia tenangin dulu, bangkit lagi. Saudara harus punya mental seperti itu. Berusaha pun sama. Hari ini nggak ada yang laku, jualan lagi besok kurang laku, besok jualan ada 1, besok lagi ada 2. Lama-lama saudara akan berhasil. Kalau kita ulet, kalau kita tekun, kalau kita konsisten dan kita menjaga standar semua supaya orang-orang bisa kembali lagi untuk membeli, ya. Orang tidak mau berkembang bukan karena merasa tidak mampu. Ini nih kuncinya. Orang tidak berkembang bukan karena dia tidak merasa mampu. Kuncinya apa sebenarnya? Males. Benar nggak? Orang banyak males. Alasannya nggak ada waktu lah, alasannya nggak ada uang lah, alasannya macam-macam. Jadi dia nggak mau melakukan sesuatu karena malas. Padahal firman Tuhan katakan apa, saudara? Paulus kasih peringatan di 2 Tesalonika 3:10. Kalau misalnya kita mau makan, kita harus bekerja.
Jadi kalau kita nggak mau kerja, saudara jangan makan, udah itu aja. Firman Tuhan jelas banget. Kalau orang malas, jangan makan. Kita harus bekerja supaya kita bisa makan. Tetapi bekerja di dalam Tuhan, saudara makannya jauh lebih besar. Amin. Saudara akan dikembangkan terus usahanya. Amin. Yang berikutnya, saudara, sudut pandangnya apa? Jangan pernah merasa bahwa ini memang nasib saya. Ini memang bapak saya petani, ya saya jadi petani. Papa saya supir angkot, saya jadi supir angkot. Justru harus berubah. Ketika papanya jadi petani, dia harus menjadi pengusaha yang bisa menjual barang-barang di pertanian misalnya. Ketika bapaknya jadi supir angkot, wah, dia harus berpikir bagaimana saya bisa punya kendaraannya sehingga banyak orang bisa bekerja di tempat itu. Itu semua cara pandang yang benar dalam kehidupan kita. Ya. Amin. Jangan menganggap diri kita korban yang tadi. Ya sudah, nasibnya seperti itu, ya kita terima nasib. Jangan meratapi nasib, saudara ya. Nah, kembali mentalitas menang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita berhasil. Yang kedua, saudara, harus apa? Memiliki tujuan yang jelas. Harus memiliki visi yang besar. Nah, tujuan yang jelas itu kita bisa ini ke satu visi, bisa diterjemahkan dalam satu visi yang besar ya. Orang yang sukses itu pasti punya visi. Supaya apa? Salah satu hidupnya visi kita harus berdampak. Kalau kita punya visi hidup kita berdampak, saudara, setiap pengusaha itu visinya salah satunya supaya banyak orang kerja dalam usaha dia. Artinya apa? Supaya orang bisa sejahtera. Visi yang seperti itu harus ada dalam setiap anak-anak kita. Jadi kita bekerja bukan buat diri kita sendiri. Kita bekerja supaya orang lain bisa menikmati kesejahteraan melalui apa yang kita lakukan itu ya. Jadi visi adalah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin kita capai. Tentang masa depan yang ingin kita. Saudara mau masa depannya seperti apa? Coba, pernah nggak berpikir? Saya nanti kalau sudah sekolah mau jadi apa? Punya nggak seperti itu waktu dulu? Apa cuman mengalir aja? Banyak orang cuman mengalir aja, apa adanya aja. Saudara, kalau mengalir di bawah yang sesat ya sesat, di bawah yang ini ya benar. Tapi kita harus punya prinsip, harus punya tujuan hidup. Amin. Kalau kita punya tujuan hidup yang benar, ini adalah guideline. Ini cara kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau kita pengen sukses, kita harus punya visi yang besar. Kalau kita punya visi yang besar, jawab apa yang harus kita lakukan, step-stepnya supaya visi itu bisa tercapai. Ya. Kenapa visi itu penting? Ya. Dulu waktu saya kuliah, saya sudah punya mimpinya nggak jauh-jauh. Karena saya kuliahnya akuntansi, yang nggak jauh-jauh berarti kalau bisa saya menjadi seorang finance manager lah, atau akuntansi manager. Itu cita-cita saya dulu tahun berapa ya, waktu umur 17, 18 ketika kuliah akuntansi. Nanti Tuhan kalau saya misalnya besar, saya sudah cukup lah. Kalau saya punya tujuan itu jelas. Umur berapa saya jadi apa, umur sampai merit aja saya tahu umur saya harus berapa. Ya puji Tuhan, pas umurnya waktu merit juga ya. Untung nggak ini. Terus umur 36, saya cuma punya mimpi kalau bisa jadi accounting manager, jadi finance manager. Apalagi yang dia mau punya rumah pasti gitu ya, punya kendaraan. Ya kalau bisa Tuhan, kalau bisa setahun bisa jalan-jalan sekali ke luar negeri. Zaman dulu itu ke luar negeri itu mahal sekali, rumah juga mahal sekali. Tetapi mimpi itu boleh nggak kita tetapkan? Harus, saudara. Kenapa? Supaya itu jadi acuan hidup kita. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apapun juga, kita ingat tujuannya saya akan ke sana. Gitu. Nah, itu penting sekali. Nah, dengan berjalannya waktu, saudara, Tuhan itu berikan saya kesempatan yang luar biasa. Di umur 30-29, saya sudah mencapai yang namanya accounting manager. Itu saya kerja di Orang Tua Group, ya. Nah, tetapi ketika sudah mencapai, apakah saudara berhenti tujuan itu, visi itu yang Tuhan? Ternyata Tuhan punya tujuan lain.
Sampai dengan saat ini saya bisa berusaha sendiri. Amin. Saya bisa berbisnis sendiri. Amin. Seorang accounting kalau berbisnis itu susah sekali. Kenapa? Hitungannya kuat. Benar nggak? Orang akuntansi, orang keuangan itu hitungannya kuat. Kalau saya begini nanti saya rugi. Tapi kalau orang bisnis rugi tetap jalan nggak? Jalan, saudara. Itu beda sekali. Tetapi mindset itu Tuhan bisa rubah ketika kita menyerahkan sama Tuhan. Amin. Ketika kita mengikuti yang Tuhan mau. Amin. Singkat cerita, saya keluar dipanggil dari perusahaan yang lama, tapi nggak lama saya bisa berusaha sendiri sampai dengan sekarang. Nah, saya mau supaya kita ini punya pikiran yang sama. Tetapi untuk mencapai kesuksesan, saudara harus punya tujuan yang jelas. Ya, harus punya visi yang besar. Karena apa? Dengan adanya visi, saudara, kita bisa berjalan dengan jelas. Kita tahu fokus kita tuh apa. Kita nggak akan kehilangan waktu. Kalau kita nggak ada visi, saudara berjalan jatuh, saudara balik lagi, retreat lagi. Artinya saudara mengurangi waktu untuk mencapai kesuksesan yang akan kita capai. Tetapi ketika kita tahu ada visi yang besar, kita jatuh, kita cari tahu masalahnya, kita kembali lagi ke tracknya. Ya. Visi untuk apa, saudara? Untuk menumbuhkan motivasi. Ketika kita lagi lelah, diingatin lagi. Ketika kita bilang, kan kalau iblis kan jago intimidasi, nggak mungkin lah kamu mencapai itu, nggak mungkin lah kamu bisa seperti itu. Tetapi ketika kita lelah, visi ini membuat motivasi kita kembali lagi. Membuat kita balik lagi ke jalan yang sudah kita tentukan. Tujuan membantu apa lagi, saudara? Membantu pengambilan keputusan. Sudah pasti yang namanya keputusan itu akan diselaraskan dengan yang namanya visi tersebut. Jadi keputusan itu akan mengarah kepada tujuan itu. Nah, ketika kita bisa mengerti visi tersebut, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pasti keputusan-keputusan yang sesuai dengan tujuan. Jadi kita bisa pilih dalam keputusan mana keputusan yang penting, mana keputusan yang tidak penting. Saudara, kita buat eliminasi. Jadi jelas arahnya ya. Yang keempat, saudara, jangan berubah di tengah jalan. Ini yang sering kali terjadi ketika sudah mengalami hambatan, mengalami mentok gitu ya, sudah nggak ada jalan lagi. Biasanya apa? Kita balik arah. Ya, kita balik arah. Padahal saudara sudah setengah jalan, sudah habis waktu banyak, saudara. Nah, harus konsisten. Harus tetap berjalan terus. Supaya apa? Walaupun ada hambatan, mungkin berhenti sebentar, tetapi langsung naik lagi. Naik lagi. Gitu ya. Kan dunia ini tidak menentu, benar nggak? Sekarang keadaan ekonomi seperti ini, sebelumnya ada pandemi, ada macam-macam. Saudara, biarinlah keadaan dunia seperti apa. Tetapi setiap goncangan itu memang harus terjadi, seperti firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan di Ibrani, katakan apa, saudara? Aku akan menggoncangkan satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bumi, langit satu kali lagi. Artinya apa? Goncangan itu tidak akan pernah berhenti dan akan terus menerus terjadi goncangan. Tetapi satu janji firman Tuhan, kita tidak akan tergoncangkan ketika apa? Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka keadaan apapun juga, saudara, itu tidak ada pengaruh buat kita. Kita umat pemenang, amin. Kita umat yang merdeka. Kenapa? Karena ada Tuhan yang membuat kita bisa berhasil, amin. Yang ketiga, saudara, supaya menjadi besar. Nah, ini nih, miliki growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Pola pikir yang berkembang. Ya. Zaman sekarang jauh dengan zaman kita, ya. Zaman Pak Yuda, zaman siapa lagi itu pasti jauh. Kenapa? Karena perkembangan teknologi sekarang itu hitungannya tidak berapa belas tahun. Coba zaman dulu kita mau dari telepon ke HP aja lama ya, Pak ya. Dari HP ke HP yang macam-macam lagi juga lama. Makanya dulu ada eranya apa tuh Nokia, ada eranya BlackBerry gitu. Nah, dia terlena, saudara. Ketika dia nggak punya pikiran growth mindset, si Nokia itu dia tidak berpikir bahwa akan tersaingi oleh siapapun juga. Karena apa? Orang kalau bilang, ayo
beli HP pasti ngomongnya Nokia, pegang HP pasti ngomongnya Nokia semua. Jadi nggak mungkin di dalam pikiran dia orang bisa ngalahin dia. Kenyataannya sekarang HP-nya apa? Samsung. Nokia ada nggak? Nggak ada. Sudah nggak ada. Padahal sayang, sesuatu yang sudah dikembangkan begitu lama, hanya masalah pikiran dia yang sempit. Banyak sekali yang akan terjadi. Ya, yang nggak disangka sekarang kendaraan kan, kendaraan yang laku adalah nanti lama-lama kendaraan listrik. Jepang tuh telat gara-gara itu, karena berpikir nggak mungkin lah orang pakai listrik. Tapi Cina luar biasa. Sekarang semua kalau kita pergi ke Cina, tiba-tiba nyebrang, nggak kedengeran suaranya saudara. Mobilnya pakai listrik semua. Kalau pakai listrik kan nggak ada kedengeran, nggak sama sekali. Keuntungannya apa? Nggak ada polusi juga. Jadi di Cina dulu kalau kita ke Guangzhou tuh, waduh, polusinya nomor 1 barangkali ya. Tapi kemarin pergi bersih, awannya biru gitu ya. Kenapa? Karena ya itu semua pakai listrik rata-rata. Nah, saudara, growth mindset itu harus kita miliki. Amin. Ya. Amin. Amin. Kita kalau tidak memiliki growth mindset, kita juga nggak akan ngerti yang namanya Zoom sekarang. Dan sekarang yang terbaru ada apa? ChatGPT, ada lagi AI. Terus terang saya juga susah untuk ngikutinnya, karena sudah nggak bisa mengerti banyak. Ya kalau kita beli HP, hanya HP namanya aja, betul nggak? Ya, HP-nya yang mahal, iPhone berapa gitu ya. Saudara, kalau orang yang mengikuti zaman, orang yang pintar, ini HP ini bisa dipakai apa aja, fasilitasnya banyak. Kalau kita dipakai apa paling banyak? Apalagi ibu-ibu, apa? Satu untuk gaya dulu, untuk gaya dulu kan. Terus untuk gaya yang penting HP saya berubah setiap tahun, ganti HP-nya baru, ganti yang baru lagi gitu ya. Tapi ketika tanya, tahu nggak isinya apa aja buatan? Nggak, yang penting foto, gitu aja kan, foto yang bagus. Terus isinya banyak, memorinya banyak. Ya intinya karena memori, karena chat gitu. Padahal di dalam sini kita bisa melakukan segala macam. Ya. Bagaimana kita bisa ngerti? Kita harus mindset kita harus berubah. Semua yang ditawarkan sekarang itu pasti ada keuntungannya. Teknologi itu luar biasa. Ya. Amin. Nah, jadi growth mindset itu apa, saudara? Growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan dapat berkembang melalui usaha untuk kita mau belajar, untuk kita mau tekun, untuk kita mau menerima masukan dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau seperti itu, saudara, ada di zaman purbakala, ya, ada di zaman dulu yang kita nggak ngerti apa-apa. Tetapi ketika zaman ini bergulir, berjalan sekarang, dulu yang waktu pandemi kita susah berkomunikasi, ketika ada satu orang bisa Zoom, saya baru ngerti Zoom pada waktu itu, pada waktu pandemi. Kita sekarang bisa Zoom kan semua, tanpa disadarin kan? Padahal itu sebenarnya teknologi yang kita nggak ngerti. Yang kalau nggak ada pandemi mau nggak? Belum tentu. Belum tentu, karena itu harus belajar dulu atau gitu. Karena kita malas belajar, intinya begitu. Ada sesuatu yang baik, tapi karena kita udah biasa berjalan dengan kebiasaan kita, ya yang baru itu kita anggap nggak penting gitu. Tetapi hari ini kita belajar supaya kita mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi manfaat growth mindset itu apa, saudara? Manfaatnya, kadang-kadang kita ini takut gagal kan, ya. Kegagalan adalah proses pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Manfaat mindset itu, kalau kita merubah gaya pikiran kita, saudara, kita lebih tangguh menghadapi tantangan. Kenapa? Karena perkembangan ini berubah terus, dan sampai kapanpun ya itu akan berubah, dan semakin lama semakin cepat. Perubahan teknologi itu cepat sekali, saudara. Terutama yang masalah apa? Digital, masalah yang mengenai inilah ya apa yang teknologi-teknologi yang di media, multimedia semua itu akan cepat sekali perubahannya. Nah, kalau kita nggak ngikutin, kita akan ketinggalan zaman. Ya, dulu waktu zaman kita main saham, pernah ada yang main saham nggak? Nggak ada main saham.
Dulu kalau main saham itu harus ke dealer namanya. Dealer tuh kita kalau mau beli ada satu agennya, beli ke sana. Sekarang kita bisa beli sendiri. Kita bisa tarik sendiri, kita bisa beli sahamnya sendiri, kalau kita mau jual sendiri, semua bisa sendiri melewati ini. Perkembangan apa lagi yang kita rasakan? Tanpa disadarin kan? M-banking. Kalau kita berpikir, adulah susah lah pakai ini, udahlah kita kuno aja lah datang ke bank gitu ya, antri nggak apa-apa gitu ya. Sekarang ngirim duit pakai apa? Pakai M-banking, nggak perlu datang kemana-mana. Saudara, itu perkembangan teknologi. Amin. Nah, itu yang harus kita ikutin. Amin. Jangan kita berpikir bahwa kita hidup di zaman purba kala. Ya. Saudara harus punya semangat untuk terus belajar. Amin. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Amin. Ya, tadi dikatakan dulu nggak ngerti Zoom waktu pandemi. Ketika ada pandemi kita jadi bisa belajar Zoom. Sekarang ada sesuatu yang baru lagi, teknologi yang berkembang pesat, apa namanya? AI. AI kalau kita mau nanya segala sesuatu, kita bisa tanya AI. Saya kalau beli barang aja, saya kan lagi bangun di Bali itu ya. Beli ini yang murah di mana? Saya cuma ketik aja. Beli misalnya SPC yang termurah di mana di Bali. Dia keluar, harganya keluar semua. Saudara, enak sekali. Kalau dulu kita telepon tanyain zaman kuno gitu ya, tanyain harganya berapa, kesini lagi tanya berapa. Sekarang nggak perlu saudara lihat. Jadi ketika ada orang misalnya mau nawarin kita, saudara punya source, udah punya sumber. Jadi dia nggak bisa jual sembarangan supplier sekarang. Kenapa? Gampang sekali kita bandinginnya. Apalagi ada Tokopedia. Dulu Tokopedia saya nggak pernah mau ikut. Saya bilang, itu kuno lah. Saya takut dibohongin, masa beli mungkin nggak kirim duit bisa datang. Sekarang apa-apa pakai Tokped. Tapi kalau yang nggak mau ketinggalan, ya. Jadi cara pola pikir yang berkembang harus ada dalam diri kita supaya saudara bisa membuat yang kecil menjadi besar. Yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa menjadi besar? Kunci utamanya adalah kita harus berpartnership dengan Tuhan. Karena Dia yang memiliki alam semesta ini. Mazmur 108:14 dikatakan, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Ia sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa hanya dengan Allah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Atau kalau saya ngomong, hanya dengan Allah kita bisa buat potensi kita yang kecil bisa menjadi besar. Karena apa? Karena perbuatan Allah gagah perkasa. Ia sendiri akan menginjak lawan-lawan. Ia sendiri akan mengeliminir semua orang-orang yang menghambat kita. Dengan Allah kita bisa melakukan segala perkara yang besar. Ya. Jadi 4 ini yang harus kita pegang kalau kita ingin menjadi besar. Yang pertama apa saudara? Punya mentalitas sebagai seorang pemenang. Kedua, harus punya visi. Harus punya tujuan yang jelas kalau kita mau menjadi besar. Semua perusahaan, semua orang, kalau nggak ada visi dia nggak akan jadi besar. Gereja kita juga ada visi. Kalau visi itu nggak ada, nanti nggak ada tuntunan, nggak ada arahan yang jelas. Tapi ketika punya visi, kita berjalan di track yang benar. Ketiga, jangan pernah kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, kita nggak ngerti. Kalaupun nggak ngerti, kita jadul. Saudara belajar untuk mengerti. Selalu ada manfaatnya dari setiap perkembangan ini. Yang keempat terakhir, yang paling penting, hubungan dengan kita dengan Tuhan, berpartnership dengan Tuhan, itulah kunci. Semua yang 1, 2, 3 itu bisa kita jalankan. Amin. Jadi sebagai penutup, saudara, Tuhan tuh tidak pernah asal-asalan menciptakan kita. Ya. Kita ini spesial di mata Tuhan. Bahkan ayatnya itu lahir kita luar biasa gitu ya. Ada firman seperti itu. Kita ini spesial di mata Tuhan. Ya. Janjinya bahwa Dia akan selalu menyertai dan menolong kita. Bahkan Ia mau supaya kita hidup di dalam perjanjian berkat-Nya dan mengalami kelimpahan. Saudara, oleh karena itu ya pesan firman ini, ayo kita cari, kita gali apa potensi yang Tuhan kasih pada kita.
Kalau misalnya belum tahu, pasti saudara ada yang terpendam yang belum Tuhan bukakan. Harta karun itu sesuatu yang terpendam. Kalau kita bukakan, ketemu, saudara akan sukses, akan luar biasa, ya. Supaya saudara bisa breakthrough, bisa mengalami terobosan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Kita masuk dalam doa, ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, ya Bapak. Kami percaya Tuhan, hanya dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami bisa mengerti arahan ini Bapak. Bapak, kami mau belajar Tuhan, kalau Kau sudah titipkan sesuatu dalam kehidupan kami semua Tuhan, apakah itu potensi, apakah itu bakat, apakah itu kemampuan, keahlian, Tuhan bukakan itu Tuhan. Mungkin kami belum melihat sesuatu yang terpendam itu, tetapi kami percaya Tuhan, dengan mata rohani kami Tuhan, dengan kami bersandar pada Tuhan, Kau akan bukakan Tuhan. Dan ketika kami menemukan yang terpendam itu, saya percaya Tuhan, maka yang sekecil apapun Tuhan akan buat menjadi besar. Kami percaya Tuhan, Kau berkati semua anak umat ini, biarlah mereka bisa menikmati hidup dalam perjanjian berkat. Biar mereka bisa menerima kelimpahan yang sudah persiapan buat mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan setelah juga kami akan kembali pulang, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan. Diberkatilah hidupmu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah usahamu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah apapun yang kau lakukan. Tuhan buat berhasil. Biarlah berkat yang terbaik dalam Bapa di surga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang ada dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bila kita yang percaya dan bersemangat katakan amin. Tuhan Yesus berkati.